kopi enggak, jadi statusnya tuh Kapur Barus 250 juta per bulan, terus kopinya jadi sekitar 300 juta. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan pengusaha muda. Di balik kehambelan dia, ternyata dia punya banyak sekali perjalanan mungkin yang kita nggak tahu perjalanan pengalamannya. Dan di sini kita harapkan nanti dia ini, Mas Ridwan ya namanya, mau share dengan kita semua. Nanti diharapkan semua audiens juga bisa belajar dari dia ini. Nah, tapi sebelum kita mulai, kita minta dia untuk perkenalan diri dulu. Silahkan, Mas Ridwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Rustandi. Kota lahir saya di Cianjur, kelahiran 26 tahun yang lalu, bulan Oktober. Udah, itu aja. Nah, Ridwan, apa sih sebetulnya yang membuat Ridwan pertama kali itu, oke, saya ingin bisnis, atau mungkin ada pengalaman sebelumnya, background-nya apa gitu. Jadi mungkin setelah bekerja ternyata kerja sama orang tuh bukan passion saya, jadi saya pengennya bisnis, atau gimana? Silahkan, Mas Ridwan. Pertama tuh kenapa bisnis sekarang itu kayak sebenarnya tuh kayak sudah tercebur gitu, tidak sengaja. Nah, awalnya kenapa tidak sengaja, dilanjutin? oke. Tidak sengaja sama sekali. Itu tahun berapa kira-kira? 2013. Oke. Terus setelah itu karena kan kondisi orang tua ibu bapak meninggal di 2013, jadi mau tidak mau ya udah dilanjutkan gitu. Meskipun si orang tua itu bilang, si mama bilang tuh jangan, udah mendingan kerja ke orang gitu daripada sekarang ngerintis kayak gini nggak jelas gitu kan. Nah, udah setelah itu berlanjut saya pertamanya nolongin orang. Saya jujur, saya nolongin orang yang punya hutang. Nah, tapi bukan dibayar, feedbacknya sama saya tuh bukan dibayarin hutangnya, tapi dibantu supaya hutang orang tersebut tertutupi. Udah itu aja, dan orang itu ngebantu saya, feedbacknya sampai sekarang. Oke. Itu Mas. Waktu sebelum bapaknya meninggal, bapaknya Mas Ridwan ini punya usaha atau gimana? Ada usaha, tapi usahanya tidak signifikan sama saya. Cuman ada usaha, kita itu punya keluarga saya itu, orang tua itu semuanya pedagang di pasar, punya toko gitu. Nah, itu semuanya dari kakak itu kan bapak itu ada 4 bersaudara dan semuanya itu pedagang di daerah Cianjur semuanya. Jadi basically bapak itu pedagang gitu aja, pedagang usahanya. Terus ini menarik tadi, niat awalnya nolong orang karena dia terjerat hutang ya, kemudian Ridwan bisa membantu sampai orang ini selesai gitu intinya utangnya ya. Nah setelah itu Ridwan membantu dia apakah dengan cara membuat usaha tertentu atau bagaimana? Dan terus apa kelanjutannya dari efek dari membantu membayarkan dalam tanda kutip utang tersebut? Jadi awalnya itu sebenarnya tuh orang itu tidak tahu, ketidaktahuan kayaknya. Saya kerja di salah satu kerja atau magang di salah satu perusahaan, terus saya urusin surat-suratnya sampai hutang itu benar-benar tidak ada hutang gitu, jadi nol. Nah, setelah itu saya diajak sama beliau itu, karena beliau itu seorang ulama ya, kayak udahlah kamu ikut aja pesantren di tempat saya. Terus tapi saya harus kerja, kata saya, karena ibu saya kan tanggungan ibu saya jadi tulang punggung waktu itu. Terus kata beliau, ya udah kamu kerja bisa apa gitu kan waktu itu. Terus saya bilang basicnya saya bisa jualan. Itu sama dia itu saya masih ingat, saya belum punya motor tuh, masih ingat saya belum punya motor, dia ngasih motor, terus tiba-tiba dia ngasih uang, nih uang katanya. Uang itu saya ditransfer ke rekening saya, dan saya nggak pernah ganti rekening saya hampir 13 sampai 15 tahun sampai sekarang. Dia masukin uang 11 juta ke rekening saya. Nah, awal itu ya? Iya, awalnya itu benar 11 juta, saya nggak bohong. Terus
setelah 11 juta itu masuk, saya jualan kopi ABC, Itu 2013 Gude. itu ya? Iya, Ah, iya Gude itu lagi rame tuh waktu itu. hmm, Nah, dia kan ngasih motor pinjam. Nah, aku jualan kopi pakai motor. hmm, Tapi nggak, bukan kopi seduh ya, cuman kopi aja dibawa gitu. Terus ke satu karton, masih ingat dalam 11 juta saya terjual sehari, saya itu dapat untung lebih kurang tuh 500.000 hmm, dalam satu putaran itu dapatnya 500.000. oke. Otomatis dengan cost ratio pokoknya dipotong, jadinya sebulan itu saya dapat 3 juta. Nah, Hmm, berdua itu kurang lebih bersihnya hampir 3 juta lah dalam waktu sebulan. hmm, Nah, oke. terus loncat dari sebulan, baru deh nambah nambah banyak, nambah duit, uangnya banyak gitu aja. Hmm. Udah. Oke. Jadi saat itu menjual kopinya ke toko-toko, jadi kopi dalam bentuk paketan kopi ABC gitu ya, ke toko-toko atau ke Benar, Ah. ke toko sama ke pasar. Oh, jadi seperti distributor gitu ya? Iya, Oke. sebelumnya Hmm. ya saya cuma ngejualin barang kopi ABC aja, Oh, tapi saya bayar ke nama usaha apa kantor kopi ABC itu saya bayar 11 juta pakai motor. Terus sore saya udah ke rumah gitu bawa uang sisa income berapa. keren sekali dalam dalam satu hari bisa ini juga ya. Oke. Ya, Kemudian dari situ sepertinya semakin meluas ya bisnisnya. dari situ tuh 5 bulan deh. 5 bulan saya dapat uang 300 juta. Itu bagaimana dari jual kopi itu juga? Iya, dari uang itu saya dapat 100, terus 300 juta. Nah, mulai itu waktu itu ada teman saya sampai sekarang dia masih tetap kayak keren gitu bilangnya ke saya. Tapi Hmm. saya selalu bilang berterima kasih ke beliau karena setelah saya kenal dia itu dikenalkan namanya Ariel. Nah, di Hmm. Ariel itu dikenalkan terus saya bilang, "Pak, punya punya itu enggak, punya barang," kata saya tuh, "punya barang untuk dijualin di Cianjur Sukabumi awalnya." Terus dia bilang, "Ada nih." Nah, ada itu kayak camper. Hmm. Camper tuh kayak camper barus kan. Ya. Terus saya bilang, "Oke nih, saya punya uang 100 juta, tapi oh ya udah buat deposito di sini." Saya deposit itu awalnya cuman 50 juta. Deposit tuh ke dia karena kan kayak takutnya perusahaannya kecil terus pilot kan. Jadi Hmm. kalaupun misalnya pilot kan ada uang jaminan itu. Nah, saya Hmm. transfer ke sana karena saya tidak bisa buat bank garansi karena perusahaan saya yang bentuk itu baru 5 bulan saya bentuk. Jadi otomatis sama dia tuh nggak bisa dibuatkan, sama pihak bank nggak bisa dibuatkan bank garansi lah intinya. Hmm. Jaminannya saya terbangin ke Jakarta waktu itu ditransfer. Udah itu saya dapat barang 100 juta. Kapur Mm-mm. kapur barus tadi. Iya, dapat barang 100 juta ke rumah. Saya Hmm. masih ke Oke. rumah. Hmm. Terus dari rumah itu saya karena database tokonya sudah dapat, jadi saya cuma ngedistribusiin barang. Nah, itu sekitar kurun waktu setahun ya, apa 2 tahun itu, 2 tahun deh. Saya dari angka 20 juta bisa jadi 250 juta Dalam waktu 2 tahun sebulan. ya. Sebulan ya, hitungan Dalam sebulan. tiap bulannya 250 juta. Iya, dengan profit tuh lebih kurang 15% lah. Oh, oke. Wow, benar-benar amazing ya. Waktu itu berarti sekitar masih tahun 2013-2014 ya? Iya, ke 2015, 2014, 2015. Nah, waktu setelah itu baru ada orang-orang yang kayak, bukan orang-orang ya, ada satu orang yang kayak tertarik katanya. Terus tertarik tertarik tuh kayak ya aku baik katanya gitu kan, orangnya baik gitu kan. Nah, tapi kayak apa ya? Ya baik gitu, tapi tidak kenal tidak. Saya Ridwan tuh jujur orang itu nggak banyak membuka pertemanan, kecuali ada beberapa pertemanan sampai sekarang tapi tidak melebar kemana-mana. Hmm. Jadi mungkin beliau juga bilang baik gitu kan. Nah, setelah itu saya ditawarkan tanah, Oke. mau main bisnis, mau main properti nggak gitu Mm-mm. di Tapi saat 2015. saat bisnis kapur barus itu kopi masih berjalan atau Masih 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 juga? Tapi di jadi kopi Hmm.
Enggak, jadi statusnya tuh Kapur Barus 250 juta per bulan, terus kopinya jadi sekitar 300 juta, tapi kopi itu profitnya kecil kan, hanya 2% atau enggak sampai 5%. Nah, saya ngakalinnya itu karena kopi itu barangnya kayak barang cepet, jadi itu hanya buat nutupin kos. Oke. Nah, terus nambahin barang sih dari 2013 sampai 2015 tuh saya ngedistribusiin barang sampai 7 produk. Apa aja tuh? Satu itu Kapur Barus itu, terus kopi, terus saya ngejualin sabun sama hand body-nya, terus saya ngejualin perlengkapan bayi, sama apa ya, lupa saya, udah lama sih, intinya 7 aja, sama jilet ya, nama produknya itu ada ya, otak cukur itu. Udah itu aja, pokoknya ada 7 sampai 2015 tuh gede pokoknya. Itu produk-produk itu didapatnya dari perusahaannya langsung atau ada dari yang distributor yang lain? Enggak, saya langsung dari pabrik. Oke, langsung kontak ke mereka. Iya, dari 2015 tuh tembus ke sana sampai saya dapat omset itu sekitar 700 juta per bulan. Iya, dengan profit rata-rata kalau dibagi lah 10% lah bersihnya. Oke, Mas. Itu udah umur berapa berarti itu tahun 2015 tuh? 19-an ya. Masih 19 udah dapat segitu ya? Iya, makanya orang tua juga waktu itu kaget. Terus setelah itu ditawarin tanah, main properti nggak katanya. Maksudnya tuh si bapak yang tadi itu dia yang bilang di awal tadi yang dibantu itu ya? Iya, dia nawarin, Rid bisa main properti nggak? Saya bilang sih nggak, soalnya nggak bisa. Belum Emang pernah nggak bisa sama soalnya sekali. ya? Belum, tapi dia bilang ya udah, Ridwan bagian keuangannya aja gitu kan. Tapi sambil belajar katanya. Nah, di tahun 2015, ya sebelum 2015 lah, beberapa bulan di 2015, tapi di bulan Januari apa mungkin di Januari itu saya ngebangun 5 unit buat belajar, 5 unit rumah. Jadi daerah cuma mana dikasih masih di daerah Cianjur. Sementara di Cianjur dulu, belum kemana-mana. Waktu 2015 itu, 2015 tuh dapat tanah sekitar 700 meter, disuruh bangun 5 unit. Nah, dari situ kan bagi hasil dan lain-lain lah. Nah, dari perumahan itu satu unit tuh sekitar saya tuh dapat profit 30%. Saya cuma ngebangun 5 unit, soalnya buat jalan dan lain-lain kan. Nah, udah dari situ berhasil. Oh, oke, gini loh. Alurnya itu harus ngurusin ke BPN kayak gitu kan, ke pemerintahan, terus langsung ke bank, dari bank langsung ke konsumen. Kunci itu. Udah tuh berhasil. Nah, dikasih kepercayaan di 2015 juga itu saya dikasih 1 hektar. Sama orang yang sama itu? Masih sama orang yang sama. Itu 1 hektar. Setelah 700 meter naik jadi 1 hektar. Ke 1 hektar. Saya 1 hektar, udah kayak 1 hektar itu saya dapat bangun semua, sama itu diurusin sendiri. Sampai di demo ke rumah. Di demo karena sebenarnya tuh kalau masalah jalan, terus sama pembatas rumah, itu kan biasanya kalau misalnya subsidi itu setelah terima perumahan kasarnya. Terus saya kan salah, itu kan baru kedua ya, nginjek kedua langsung bangun 1 hektar. Salah saya itu ngebangun di depan dulu, harusnya belakang dulu. Jadi yang depan nuntut harus dibuatin jalan gitu. Sedangkan saya belum ada dana ya waktu itu. Jadi ribut lah di situ sampai si warga yang sudah tinggal yang di blok depan itu ribut sampai demo dan lain-lain. Tapi padahal sih di impian saya ya tetap mau, kalaupun misalnya tidak ada yang beli atau ada yang beli pun itu jalan dan saluran dikerjakan. Akan dibangun ya. Ya, terus setelah itu pindah ke mana? Masih di situ di perumahan itu ribut sama warga. Warga sekitar ya? Bukan warga perumahan. Pokoknya warga di situ ribut sekali. Kenapa itu masalahnya? Iya sih, kalau misalnya saya itu tipikalnya kalau nggak ngomong nggak akan ngasih kasarnya.
Kalau saya. Jadi kalau misalnya contoh nih ada orang mau benerin barang atau ngurusin sertifikat tanah, ngurusin sertifikat tanah di notaris, saya selalu bilang, pokoknya Bapak ke saya udah bersih dengan bapaknya, jangan exclude bapaknya, nanti ribet di saya gitu kan. Jadi kalau misalnya ada biaya 500.000, itu kalau misalnya udah dari bapak ya udah full sama bapaknya, jangan jadi 500.000 tuh belum sama saya gitu kan. Nah itu saya si warga itu tuh nggak pernah ngomong, jadi ribut aja di belakang sampai dia ngancam-ngancam kasarnya kalau misalnya nggak ngasih duit mau dibunuh gitu kan. Sampai di situ saya nggak mau ninjak lagi ngurusin perumahan waktu itu. Alhamdulillah ada solusi ya, solusinya tetap saya selaku developer dan pembangunan ngurusin semuanya di situ tetap aja ngasih uang, tapi dengan saya maksudnya tidak pamrih dan lain-lain, cuman kayak sok ngomongnya baik-baik gitu, toh kita juga manusia, nggak harus Nggak harus ribut gitu kasar kan. gitu ya. Ya benar. Udah itu, udah kayak gitu lari ke Bogor. Di Lari Bogor di Bogor properti tuh. lagi. Iya, masih dilari. Distributor tetap jalan, udah jalan itu. Itu Distributor berarti udah jalan. distributor yang kopi Kapur Baru tetap berjalan, jadi otomatis Tetap ya ada berjalan. orang yang Itu menghandle. sudah ada orang. Oke. Terus pindah ke Bogor. Ke Bogor itu pertama buka 7 unit. Daerah mana kalau boleh tahu di Bogor? Di Harvest. Harvest itu mana? Saya walaupun orang Bogor Di nggak ini. Cibubur, di Cibubur, di Oh masih, Cibubur. Bogor perbatasan Jakarta ya, oke. Iya, di situ bangun 7 unit, udah 7 unit. Baru deh saya bangun klaster. Ya, klaster. Terus udah di Bogor di klaster, lari ke apartemen. Oke, apartemen di mana? Masih di daerah Cibubur atau? Di Jagorawi. Di Jagorawi, oke. Iya, tapi di apartemen saya nggak bangun ya. Saya nggak bangun, cuman saya jual. Saya beli unit, saya jual. Oke. Beli unit ke orang lain, terus dijual lagi ke konsumen yang Jadi, lain. iya, waktu harga open PO itu kayak harganya cuma 300 atau 250. Nah, kan udah jadi tuh, saya beli itu hampir 1 lantai. Wow, oke. Satu lantai. Ada Saya berapa tuh kamar beli itu? Berapa? 3, 6, 9, 10, hampir 15. Oke. Hampir 15. Terus saya setelah 1 tahun dijualin semua. Nggak dijualin semua sih, sekarang sisa 3. Belum kejual atau emang sengaja tidak Enggak, dijual? memang buat diinvest aja, buat nanti gitu kalau pengen ditinggalin ya itu. Oke. Dari itu untungnya sekitar 100 jutaan dari Per setahun unit? setengah deh. Per unit atau Iya, semua? 1 unit. Satu unitnya dari 15 itu tiap unit 100 jutaan. Oh, oke. Itu tahun berapa, Ridwan? 2017. Oh, Mas 4 tahun yang lalu. Oke. Menarik nih. Iya, tapi udah gitu aja, jual udah selesai gitu. Sampai sekarang sih kalau yang 3 unit yang 4 unit ini yang sekarang itu masih dalam proses pembangunan karena terhambat dengan COVID. Ini 4 unit maksudnya ini yang rumah ya, bukan apartemen? Yang apartemen, maksudnya yang apartemen yang saya itu, yang sisanya itu yang belum di handle, itu belum Itu masih dalam pembangunan. Iya. Oke. Oke. Kalau rumah yang di Bogor udah selesai, udah dijual semua. Hanya proses sertifikasinya aja lagi diproses. Tapi sudah selesai secara penjualan, legalitas sudah masuk ke bank semua. Oke, I see. Jadi tinggal urusan bank sama urusan notaris, sedangkan kita sudah menyerahkan semuanya dilimpahkan ke notaris. Oke, menarik. Nah, setelah itu masih ada lagi yang lain atau? 2000 berapa ya saya itu 2018 sudah belum ada usaha yang baru, cuman 2018 awal ya. Saya 2018 Juni. Nah, Juni itu saya masih ingat saya ngurusin villa. Di mana? Beli villa di Puncak. Puncak, oke. Iya, saya beli itu hampir 20 unit, bukan beli ya, kontrak sama beli lah sebagian. Saya beli sama kontrak itu hampir 20 rumah.
Pila.